atas masukan dan juga aspirasi panjenengan. Ini saya akan menjawab Pak RT, Pak Kadar, di mana permintaan beliau yaitu cagak lampu di 15 titik dan juga pengaspalan. Oke ya, benar nggih? Nah, ini untuk cagak lampu dan pengaspalan monggo nanti bisa disampaikan secara mendetail Pak. Jadi aspalnya di jalan apa, terus cagaknya di jalan apa, karena kalau masuk ke pokir saya itu, saya tak berdiri saja, kalau masuk ke pokir saya harus detailnya, dan juga Pak RT di situ sebagai kontak person juga nomornya jangan sampai ganti-ganti nggih. Jadi tetap selama 3 tahun tetap, karena apa, saya masukkan di 2025 pokir saya insya Allah realisasi 2026 ya, karena kalau 2026 ditelepon susah ya, nanti dilewati saja gitu. Jadi kalau bisa nanti bisa koordinasi Pak RT dengan Pak Basiril. Kebetulan di rumah Pak Basiril, kebetulan Pak Basiril yang membantu saya di lapangan. Jadi monggo nanti koordinasi dengan Pak Basiril biar bisa masukkan ke pokir saya. Kalau bisa jangan sampai bulan Maret Pak, kalau bisa, karena bulan April sudah dimasukkan ke pemerintahan itu. Ngerti nggih? Sampun nggih yang Pak Kadar? Sampun mengerti nggih? Untuk yang Pak Andi Mujiono, di mana bidang pendidikan ingin memasukkan kurikulum cinta negeri. Kalau ini Pak, kalau DPR kota, kabupaten, insya Allah kita akan menyampaikan ke DPR RI, karena ini kewenangannya lebih ke pusat Pak. Jadi kita tidak bisa mengubah kurikulum kalau tidak dari Kementerian Pendidikan, betul tidak? Karena kalau di kota kabupatennya hanya pelaksana saja, pelaksana kurikulum seandainya yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan. Karena untuk mengubah kurikulum untuk cinta negeri, tapi memang baik panjenengan bahwa anak-anak kita ini kan suka sekali dengan buatan luar negeri. Nah, bagaimana caranya kita sendiri juga membatasi anak-anak kita untuk pembeliannya juga apa-apa kalau bisa di dalam negeri. Contohnya sepatu sendiri. Saya baju saya juga kadang-kadang saya nggak beli di luar negeri. Maksudnya beli impor, enggak. Tapi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan UMKM kita sendiri, yaitu pembelian di dalam negeri itu sebenarnya bisanya kita dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita dibatasi kalau seandainya beli produk, lebih baik produk-produk lokal. Karena apa? Karena bisa meningkatkan UMKM kita. Nah itu tadi ya Pak ya. Nanti mungkin di sini siapa yang di DPR RI, kebetulan kalau dari PDI Perjuangan ini ada Mas Banyu Biru. Kebetulan beliaunya juga di bidang tentang UMKM dan sebagainya. Mungkin nanti bisa kalau seandainya pas waktu ketemu, ya, insya Allah saya akan sampaikan begitu. Pas waktu kampanye Bu Ita juga beliaunya hadir, iya di Bluto waktu itu, di kemasan ini, di kemasan ini. Terus ada lagi tentang mengevaluasi BTI, baca tulis Al-Quran. Insya Allah kalau ini mungkin bisa nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan yang di sini. Kalau ini masih bisa, karena nanti insya Allah kebetulan saya di Komisi 1 Pak, Komisi 1 tidak ada hubungan, tidak masuk pendidikan. Di pendidikan itu di Komisi 3. Jadi nanti ada kawan-kawan kami yang di Komisi 3, yaitu Pak Ito, Pak Sunarto, dan Dr. Rembo yang di Komisi 3. Insya Allah saya akan koordinasi sama beliau, sehingga nanti insya Allah BTI yang tadinya banyak anak-anak yang mengaji di sekolah, BTI banyak anak-anak, BTI banyak teman-teman, banyak anak-anak yang ngajinya di sekolah. Insya Allah nanti keinginan panjenengan bisa terrealisasi dengan tetap
TPV tetap eksis ya. Mungkin itu Pak, nanti akan saya sampaikan ketika ada pembahasan dan sebagainya dengan eksekutif. Terus pajak naik, okay? Ini kapan lalu kita sudah pembahasan sebenarnya naik dan sebagainya. Memang ini bukan hanya di Kota Mojokerto saja Pak, karena pajak ini di seluruh Indonesia. Dan kemarin sempat teman-teman dewan memang menanyakan tentang pajak yang terlalu tinggi, tapi memang eksekutif akan mengevaluasi lagi. Jadi ya mungkin kita tunggu saja eksekutif bergeraknya bagaimana, karena pajak ini memang kenaikan pajak pendapatan ini kan intinya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kalau seandainya pajaknya bisa dinormalisasi seperti dahulu ya mungkin nanti akan turun. Saya juga nggak tahu karena kemarin sudah koordinasi dengan eksekutif masalah ini, karena memang banyak sekali warga yang merasa keberatan tentang pajak. Tapi waktu itu ada pembahasan bahwasanya ketika ada warga yang mengalami keberatan, katanya eksekutif monggo bisa melakukan keberatan itu dengan melampirkan atau surat tidak mampu, jadi ke RT RW dan kelurahan seperti itu. Kapan lalu pernah dibilang seperti, jadi kalau memang tidak mampu nanti akan ada minta surat tidak mampu. Jadi sedikit Bu, iya, ya seperti mengalami sendiri. Sudah ya Pak ya? Iya. Sudah ke kelurahan. Iya. Jadi bukan penghapusan ini berarti. Oh. Terlalu kecil juga tambahan. Terlalu kecil. Jadi mungkin gini, nanti kalau ini kan masalah lebih besar lagi. Jadi mungkin nanti insya Allah fraksi kami PDI Perjuangan Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengawal hal ini bagaimana, karena memang pajak yang terlalu mencekik ya, mungkin itu. Terus terima kasih dari Bapak Andi Mujiono tadi. Lalu untuk yang ketiga yaitu Bu Dewi Asmarun. Asmarun. Ya. Soalnya nggak dengar Bu, soalnya pakai mic. Bu Dewi Asmarun ini. Beliau meminta untuk penutupan got kecil yang di depan trotoar sekitar 800 meter nggih. Nah, karena apa? Karena banyaknya sampah yang masuk, terus takutnya ketika waktu hujan seperti sekarang ini meluap dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti akan saya masukkan di popir saya Bu. Jadi tetap koordinasi sama Pak Basil nggih nanti nggih. Mungkin Pak RT-nya nanti yang memintakan nggih. Jadi ya tetap Pak RT nggih. Jadi nanti bisa koordinasi dengan Pak Basiril apa saja alamatnya yang lengkap, panjangnya yang lengkap, RT RW yang lengkap Bapak. Ya. Nggih Pak RT nggih. Terus saya cuma minta masukan juga, minta saran nggih sama panjenengan bahwa kalau seandainya gotnya sudah ditutup nih, nanti Bapak Ibu tetap harus punya rasa peduli dengan lingkungan. Gimana caranya? Tetap bagaimanapun kalau seandainya ditutup, dibuka, kalau seandainya masyarakatnya tidak peduli tentang kebersihan lingkungannya dan buang sampahnya sembarangan, ya tetap banjir terus gitu loh. Jadi kalau bisa Pak RT warganya nanti kedepannya apa? Negara yang maju itu sebenarnya warganya tidak perlu disuruh, sadar sendiri. Ya, mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Saya sendiri kalau buang bungkus permen Bu, kalau belum ada sampah sama sekali, saya taruh tas saya. Saya makan apa, kayak makan bungkus ciki atau apa, bungkus kacang saya masukkan tas saya. Ketika saya menemukan tempat sampah, saya buang tempat sampah. Tapi kalau belum menemukan, ya saya bawa terus. Begitu. Begitupun botol dan sebagainya. Banyak ada orang yang semua ini lebih ke kesadaran diri Bu, Bapak Ibu. Kesadaran diri kita, Indonesia gini-gini terus harganya harus disuruh terus, tidak ada sadar ya. Jadi kita sendiri yang sadar diri. Saya sendiri sadar diri kalau apa yang kotor,
lingkungan yang kotor itu bukan dari orang lain, sebenarnya dari diri kita sendiri. Jadi kalau bisa kerja bakti, kalau bisa apalagi membuang sampahnya jangan sembarangan. Pokoknya yang paling penting itu jangan membuang sampah sembarangan. Kalau disediakan tempat sampah, ya dibuang di tempat sampah. Begitu. Itu nanti untuk apa? Untuk diri kita sendiri, biar tidak terjadi banjir dan sebagainya.